Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sugianto MM selaku dosen pengantar statistik dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari kelompok 6. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang time series. Anggota kelompok kami diantaranya adalah Gunawan dengan NIM 216200083, Hanifah dengan NIM 216200085, Haris Riyadi dengan NIM 216200087, Hilma Aulia Hartana dengan NIM 216200089, Ilham Ramadan dengan NIM 216200090. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian time series. Time series atau data berkala adalah data-data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Time series berkaitan dengan data statistik yang dicatat, diselidiki dalam batas waktu tertentu, seperti halnya penjualan, harga persediaan, produksi, tenaga kerja, dan sebagainya. Sehingga pola perubahan data dapat dipantau. Nah, adapun kegunaan dari time series ini. Yang pertama, ada pembuatan keputusan untuk saat ini. Yang kedua, peramalan keadaan perdagangan dan ekonomi di masa mendatang. Dan yang terakhir, perencanaan kegiatan di masa depan. Adapun komponen-komponen time series. Komponen time series ini ada 4 komponen. Yang pertama, ada tren sekuler yang dilambangkan dengan huruf T. Merupakan gerakan teratur atau gerakan rata-rata dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 10 jangka waktu. Nah, di sini ada bentuk-bentuk tren berupa garis meningkat, menurun, horizontal, naik turun secara halus, dan mirip huruf S yang memanjang. Dan yang kedua, ada variasi siklik atau variasi konjunktur. Variasi siklik ini dilambangkan dengan huruf C, merupakan variasi yang berulang-ulang dan reguler dengan periode waktu yang panjang. Di sini ada kurva variasi siklik. Jangka kurva dari D sampai D disebut satu periode, sedangkan jarak A sampai A disebut amplitudo. Untuk keterangannya sendiri, X yaitu garis perkembangan normal, A puncak masa kemakmuran, B puncak kemunduran, C masa kesukaran paling bawah, dan D masa pemulihan. Di sini kurva variasi sikliknya ya. Dan yang ketiga, variasi musim. Variasi musim ini dilambangkan dengan huruf S, merupakan variasi yang berulang-ulang dan reguler dengan periode waktu yang pendek, yaitu 1 tahun kurang. Di sini ada kurva variasi musimnya. Bisa dilihat gambarnya. Dan yang terakhir ada variasi residu atau irregular atau random. Variasi residu ini dilambangkan dengan huruf I, merupakan gerakan yang berbeda-beda dalam waktu yang singkat dengan tidak diikuti oleh pola teratur serta tidak dapat diperkirakan. Dan di sini ada gambar kurva variasi residunya. Oke. Baik. Nilai-nilai dari time series atau Y merupakan hasil kali atau penjumlahan dari komponen-komponennya yang dalam bentuk persamaan dituliskan Y sama dengan T kali C kali S kali I, ataupun Y sama dengan T tambah C tambah S tambah I, di mana Y adalah variabel dependent dan T, C, S, dan I adalah variabel independent. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gunawan. Di sini saya akan membahas penentuan tren. Nilai-nilai tren dapat ditentukan dengan beberapa cara. Yang pertama, metode tangan bebas atau bisa disebut dengan freehand. Kelemahan metode tangan bebas adalah gambar dan nilai trennya kurang akurat karena sangat tergantung pada orang yang membuatnya. Keuntungannya, tidak diperlukan perhitungan dan bila digambar secara hati-hati, maka hasilnya mendekati hasil secara matematis. Tuh, contoh data penjualan sebuah perusahaan roti di atas adalah gambar pencar metode tangan bebas. Yang kedua, metode setengah rata-rata. Metode ini
dilakukan mencari rata-rata data yang ada setelah data tersebut dibagi menjadi dua. Nah, kekurangan metode ini adalah dalam perhitungannya menggunakan nilai rata-rata. Seandainya dalam salah satu atau kedua bagian terjadi hal-hal yang mempengaruhi data dalam tahun yang bersangkutan, maka akan terlihat pengaruhnya terhadap nilai rata-rata. Sedangkan kelebihannya adalah perhitungannya sederhana dan lebih objektif dalam penggambaran garis tren dibandingkan dengan metode sebelumnya. Contoh, data penjualan sebuah perusahaan roti dalam kurung dalam ratusan ribu rupiah. Gambarnya di atas. Inilah contoh gambarnya. Terus nilai tren yang ada dalam tabel adalah nilai tren untuk tahun 1972 dan tahun 1977. Nilai-nilai tren untuk tahun-tahun yang lain diperoleh melalui perhitungan. Nah, pertama kenaikan total tren dari tahun 1972 sampai 1977 adalah 238,6 dikurangi 186 sama dengan 52,6. Terus rata-rata kenaikan tren tiap tahun adalah 52,6 dibagi 5 sama dengan 10,52. Terus nilai-nilai tren untuk tahun-tahun yang bersangkutan. Terus tahun 1970 sama dengan 186 dikurangi 2 dalam kurung 10,52 sama dengan 164,96. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak. Pada metode ini dilakukan penggantian nilai data suatu tahun dengan nilai rata-ratanya. Dihitung dengan nilai data tahun yang mendahulunya dan nilai data tahun berikutnya. Langkah-langkahnya adalah A. Dihitung rata-rata dari sejumlah data paling awal. B. Lupakan nilai data yang pertama. C. Diulangan A dan B sampai data terakhir. Dan ini adalah contoh gambar data produksi sabun cuci dari tahun 1976 sampai 1983. Nih, di atas. Terus ada gambar grafik kurva produksi sabun cuci padan. Nih, rata-rata bergerak 3 tahun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haris Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang metode kuadrat terkecil least square. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa garis yang paling cocok atau sesuai untuk menggambarkan suatu time series adalah garis di mana jumlah kuadrat dari selisih antara data berkala tersebut dengan garis trennya. Nilai trennya adalah minimum. Ciri atau sifat kuadrat terkecil adalah A dalam kurung Y kurangi Y pangkat sama dengan kosong. B dalam kurung Y dikurangi Y pangkat 2 sama dengan terkecil. Untuk tujuan perhitungan dipergunakan persamaan garis lurus yang dinyatakan dengan Y sama dengan A tambah BX. Penggunaan metode kuadrat terkecil untuk menyelesaikan tren lengkapnya disajikan pada bagian tren linear. Selanjutnya, tren linear. Tren linear adalah tren di mana variabel X-nya dalam periode atau waktu berpangkat paling tinggi. Tren ini mempunyai bentuk persamaan rumus, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan data berkala atau nilai tren untuk periode tertentu. X sama dengan periode waktu dalam kurung hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. A konstanta, yaitu nilai pada saat X sama dengan kosong. B sama dengan koefisien X, kemiringan garis tren nilai A dan B dapat ditentukan dengan cara metode kuadrat terkecil dan metode matematis. 1. Metode kuadrat terkecil least square. Nilai A dan B ditentukan dari persamaan rumus tren linear. A sama dengan Y per N dan B sama dengan XY per X2, di mana Y sama dengan nilai berkala, N sama dengan jumlah periode waktu, X sama dengan tahun kode. Selanjutnya 2. Metode matematis.
Nilai A dan B dari persamaan tren linear di atas ditentukan dengan menggunakan persamaan normal berikut. Y sama dengan N titik A tambah B X. Kedua, XY sama dengan A X tambah B X pangkat 2. Selanjutnya, tren parabolik dan tren eksponensial. Tren parabolik disebut juga tren kuadratis, merupakan salah satu bentuk tren nonlinear, yaitu tren di mana variabel x-nya merupakan periode waktu berpangkat paling tinggi. Bentuk umum persamaan tren parabolik adalah y pangkat sama dengan a tambah bx tambah cx pangkat 2, di mana y pangkat sama dengan data berkala, x sama dengan periode waktu, a, b, c sama dengan konstanta. 2. Tren eksponensial. Tren eksponensial disebut juga tren logaritma, merupakan bentuk tren nonlinear yang lain, yaitu tren di mana variabel x-nya atau dalam kurung periode waktu berfungsi sebagai pangkat. Bentuk umum persamaan tren eksponensial adalah y pangkat sama dengan a dalam kurung 1 tambah b x, di mana y pangkat sama dengan nilai tren untuk periode tertentu, x sama dengan periode waktu, a dan b sama dengan konstanta. Variasi musim. 1. Variasi musim spesifik seasonal, yaitu variasi musim dalam jangka waktu 1 tahun. 2. Variasi tipikal seasonal, yaitu variasi musim rata-rata dalam jangka waktu yang agak panjang. 3. Variasi musim berubah-ubah yang seasonal, yaitu variasi musim yang tidak tetap dari satu periode ke periode yang lain. 4. Variasi musim tetap konstan seasonal, yaitu variasi musim yang tidak mengalami perubahan dalam setiap periode. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan variasi musim dalam kurung indeksa musim antara lain: 1. Metode rata-rata total. 2. Metode rata-rata sederhana. 3. Metode rasio terhadap rata-rata. 4. Metode rasio terhadap tren. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hilma Aulia. Semester atau nilai kuartal atau nilai bulan. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada satu contoh soal tentang metode rata-rata total. Buatlah indeks kuartal dengan metode rata-rata total dari data mengenai laba bersih dalam juta rupiah dari perusahaan penjualan dinner set dari tahun 1976 sampai 1979. Di sini ada tabelnya, dan di sini kuartalnya terdapat 4 kuartal. Yang kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Sebelum kita menghitung berapa presentasi jumlah setiap kuartalnya, kita harus tentukan jumlah nilai kuartalnya, yaitu masing-masing kuartal ini. Kita jumlahkan. Kuartal 1, 2 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 4, yang hasilnya 13, dan seterusnya kita hitung. Ini 16, 15, dan 22. Ini sudah kita dapatkan. Lalu kita jumlahkan semua kuartal ini. 13 ditambah 16 ditambah 15 dan ditambah 22, yang hasilnya adalah 66. Ini adalah jumlah nilai kuartal. Lalu kita cari rata-rata jumlah. Caranya, jumlah kuartal ini yaitu 66 kenapa dibagi 4? Karena di sini terdapat 4 kuartal, jumlahnya 4, jadi dibagi 4. 66 dibagi 4, biar lebih cepat kita pakai kalkulator, yang hasilnya 16,5. Kita sudah mendapatkan nih 16. Kita akan mencari persentase jumlah setiap kuartalnya.
kita mencari kuartal yang pertama, yaitu kolom sini. Caranya, jumlah kuartal 1 yaitu 13 dibagi rata-rata jumlah yang di sini, yaitu 16,5 dikalikan 100. 100 ini dari mana? 100 ini adalah rumusnya. Kita jumlahkan 13 dikali 100 hasilnya 1300, lalu dibagi 16,5. Hasilnya itu 78,78. Kalau di kalkulator hasilnya 78,78 sekian. Kita ambil saja kedua angka di belakang koma. Itu hasilnya segini. Lalu seterusnya. Nah, maka indeks musiman masing-masing kuartal adalah 78,78, 96,96, 90,90, 133,33. Ini untuk metode rata-rata total. Kedua, dalam indeks musim yaitu metode rata-rata sederhana. Metode ini sama seperti metode rata-rata total yang menggunakan rata-rata semester atau kuartal atau bulan sebagai dasar perhitungannya. Di sini ada contoh soal yang datanya sama seperti data rata-rata total. Kita kerjakan. Soalnya tentukan angka indeks musimnya dengan metode rata-rata sederhana. Di sini sudah sama seperti data yang sebelumnya kita kerjakan. Untuk kuartal ini sama seperti yang tadi. Ini 13. Namun di sini ada perubahan. 4 ditambah 4 8, 8 ditambah 4 12, 12 ditambah 3 15. 15. Ini juga 15. Dan bawahnya tetap sama 22. Gimana cara mencari rata-rata ini? Caranya 13 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena di sini terdapat 4 kuartal. Jadi artinya jumlah setiap kuartal dibagi jumlah kuartalnya. 13 dibagi 4 yang hasilnya 3,25 dan seterusnya. Jumlahkan. Oke, kita sudah mendapatkan rata-rata tiap kuartal. Lalu kita cari persentase total terhadap rata-rata. Gimana cara mengetahuinya? Dengan memakai rumus rata-rata dibagi total rata-rata dikalikan 100%. Ini rumusnya. Di sini kita buat dulu kolom biar nggak pusing, nggak berantakan. Rata-rata yang sini kita pindahkan ke sini. Setelah kita masukkan, lalu jumlahkan 3,25 ditambah 3,75 ditambah 3,75 ditambah 5,5 yang hasilnya 16,25. Lalu kita cari persentase total rata-ratanya. Caranya dengan rata-rata dibagi total rata-rata. 3,25 dibagi 16,25. Yang hasilnya itu kan panjang. Kita ambil saja dua angka di belakang koma. Hasil dari 3,25 dibagi 16,25 dikali 100%, yang hasilnya 23,07. Yang terakhir 33,8. Lalu semua kuartal dikalikan 4 untuk mengetahui indeks musim persentase total rata-rata. Jadi kuartal 1 sama dengan 23,07 dikalikan 4 yang hasilnya 92,28. Kuartal 2 dan 3 pun hasilnya sama 92,28. Kuartal 4 33,84 dikalikan 4 sama dengan 135,36. Ini cara menghitung indeks musim dengan cara metode rata-rata sederhana. Dan metode yang ketiga ialah metode rasio terhadap tren. Metode ini menggunakan nilai-nilai tren sebagai dasar perhitungan. Contoh soalnya, dengan menggunakan data pada bahasan sebelumnya, di sini tentukan musimnya dengan metode rasio terhadap tren. Kita menggunakan contoh soal yang sama seperti tadi. Lalu kita jumlahkan terlebih dahulu. Y ini adalah jumlah dari semua kuartal. 4 ditambah 3, 7, 7, 10, 12. Hasilnya 12. Dan seterusnya. Lalu kita mencari nilai X.
Sebelum kita mencari nilai X, kita ketahui dulu kuartal kita itu genap atau ganjil, karena dengan mencari nilai X, kita harus menggunakan nilai ganjil. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4. 4 ini adalah nilai genap, sedangkan kita harus mencarinya dengan nilai ganjil. Caranya, kita menghitung dengan nilai tengah, yaitu 2 dan 3, dari tahun 1976 sampai 1979. Ketika naik tahun lama, jadi kita kasih nilai min. Kalau misalnya semakin ke bawah, itu tahunnya baru, jadi kita kasih positif. Ini 1 dan ini min 3. Kenapa? Min 1 karena kita menggunakan angka ganjil. Ini berarti 1, terus ini plus 3. Hasilnya 0. Kita mencari X dan Y. Caranya 12 dikali min 3, atau Y ini dikali X. 12 dikali min 3, hasilnya min 36. 17 dikali min 1, hasilnya min 17, dan seterusnya. Hasilnya 58. Lalu kita cari X kuadrat. X ini dikuadratkan. Min 3 dikali min 3, hasilnya 9. Kenapa 9? Karena min dikali min hasilnya plus. Terus min 1 dikali min 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Dan 3 kali 3 hasilnya 9. Lalu ditambahkan hasilnya 20. Kita akan mencari rasionya terhadap tren dengan menggunakan rumus, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Kita belum tahu nilai A dan B. Untuk itu kita cari dulu nilai A-nya dengan rumus sigma Y dibagi N sama dengan sigma Y, yaitu nilai dari Y ini adalah 66, dan N ini adalah jumlah kuartal. Jumlah kuartal ini ada 4, jadi dibagi 4 sama dengan 16,5. Nah, kita udah mendapatkan nilai A-nya. Lalu kita cari nilai B-nya. Sigma XY dibagi X kuadrat. Hasilnya kita masukin saja yang ini. 58 dibagi 20, hasilnya 2,9. Nah, kita udah mendapatkan nilai A dan B. Lalu masukkan ke rumus. Y sama dengan nilai A-nya berapa? 16,5 ditambah 2,9X sama dengan 19,4X. Ini hasilnya dari metode rasio terhadap tren. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Ilham Ramadan. Berbicaranya saya di sini yaitu untuk menjelaskan ataupun melanjutkan atas apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa pada variasi musim ada beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya metode yang ketiga yang dapat digunakan itu adalah metode rasio terhadap tren. Bahwa metode ini menggunakan nilai-nilai tren sebagai dasar perhitungan. Contoh seperti dengan menggunakan data pada bahasan sebelumnya, tentukan indeks musimnya dengan metode rasio terhadap tren. Maka jawabannya yang A telah disampaikan oleh teman saya, dan selanjutnya yaitu B, persamaan tren kuartalnya. Seperti Y sama dengan 16,25 dibagi 4 ditambah 1,15 dibagi 4, X sama dengan 4,1 ditambah 0,07X. Itu yang B. Dan selanjutnya C, nilai-nilai tren masing-masing kuartal. Untuk menentukan nilai-nilai tren pada masing-masing kuartal, terlebih dahulu ditentukan nilai X-nya untuk persamaan tren kuartalnya. Mengapa demikian? Karena jumlah seluruh kuartal ada 16 dengan N genap, seperti 4 tahun. Maka nilai X-nya adalah negatif 15, negatif 13, negatif 9, negatif 11, negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, positif 1, positif 3, positif 5, positif 7, positif 9, positif 11, positif 13, positif 15. Dan untuk kuartalnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk tahunnya yaitu 1976, 1977, 1978, 1980. Dapat kita lihat sama-sama pada tabel. Contoh seperti
pada tahun 1976 untuk kuartal 1 yaitu 3,05, untuk kuartal 2 yaitu 3,19, untuk kuartal 3 yaitu 3,33, untuk kuartal 4 yaitu 3,47 dan seterusnya. Selanjutnya D. Persentase nilai time series terdapat nilai tren. Contoh seperti dapat kita lihat pada tabel. Pada tahun 1976 untuk kuartal 1 yaitu 65,57, untuk kuartal 2 yaitu 94,04, untuk kuartal 3 yaitu 90,09, untuk kuartal 4 yaitu 115,27 dan seterusnya. Maka jumlahnya yaitu kuartal 1 329,16, kuartal 2 yaitu 375,65, kuartal 3 yaitu 360,14, kuartal 4 yaitu 509,00. Selanjutnya lagi D. Rata-rata tiap kuartal seperti 8 yakni 82,29, 93,91, 90,04, 127,25. Maka jumlah rata-ratanya adalah 393,49. F. Indeks musim yakni sama dengan rata-rata dikali 400 atau 393,49. Jadi indeks masing-masing kuartal adalah 83,65, 95,46, 91,53, 129,36. Dan metode ini menggunakan rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat sebagai dasar perhitungannya. Satu kali lagi selanjutnya ada metode yang keempat yaitu metode rasio rata-rata bergerak. Metode ini menggunakan rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat sebagai dasar perhitungannya. Contoh seperti dengan menggunakan data pada bahasan sebelumnya, maka tentukan indeks musimnya dengan menggunakan rasio rata-rata bergerak. Seperti dapat kita lihat pada tabel. Tahun 1976 kuartal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dapat kita lihat. Nah, untuk keterangan ada kolom yang berisi JB4K, yaitu yang dimaksud dengan JB4K adalah jumlah bergerak 4 kuartal, dan ada lagi kolom JBT. Yang dimaksud JBT adalah jumlah bergerak terpusat, dan ada lagi kolom RRBT yaitu rata-rata bergerak terpusat, dan ada lagi RRRB yaitu rasio rata-rata bergerak. Dan selanjutnya B. Rasio rata-rata bergerak. Rata-rata rasio rata-rata bergerak seperti kita lihat pada tabel. Tahun 1976 kuartal 10 tidak ada, kuartal 2 tidak ada, untuk kuartal 3 96,00, kuartal 4 118,52 dan seterusnya. Untuk jumlahnya kuartal 1 adalah 268,31, kuartal 2 adalah 282,92, kuartal 3 adalah 262,4, kuartal 4 adalah 377,85 dan rata-ratanya adalah 89,44, 94,31 untuk kuartal 2, untuk kuartal 3 yaitu 87,48, untuk kuartal 4 yaitu 125,62. Dan terakhir C yaitu indeks musim. Rata-rata rasio dikali 400 atau 396,85, maka jadi indeks masing-masing kuartal adalah 90,15, 95,6, 88,17, 126,62. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kami.